Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hubungan titik, garis, dan bidang. Nah, yang pertama yaitu hubungan titik dan garis. Hubungan antara titik dan garis dapat terjadi dalam dua kondisi. Yang pertama yaitu titik terletak pada garis, dan yang kedua titik terletak di luar garis. Nah, untuk contoh yang pertama, seperti garis AB. Nah, titik C terletak pada garis AB. Yang kedua yaitu titik terletak di luar garis. Misalkan garis DE. Nah, titik F terletak pada luar garis. Bisa dilihat pada titik C terletak pada garis AB, maka C ini merupakan bagian dari garis AB. Sedangkan untuk titik D terletak di luar garis DE, maka titik F ini bukan merupakan bagian dari garis DE. Kemudian yang kedua ada hubungan antara titik dan bidang. Keadaan seperti yang nomor 1 tadi, hubungan antara titik dan garis, berlaku pula pada hubungan titik dan bidang. Yaitu ada titik yang terletak pada bidang atau titik tersebut menjadi bagian bidang, dan yang kedua ada titik di luar bidang. Contohnya yang pertama, ini merupakan bidang A, B, C, D, dan satunya lagi bidang E, F, G, H. Kemudian saya meletakkan titik I di dalam bidang A, B, C, D, dan titik J di luar bidang E, F, G, H. Sama seperti titik dan garis tadi, jika ada titik yang berada di dalam bidang, maka titik tersebut merupakan bagian dari bidang tersebut. Dan jika titik terdapat di luar bidang, maka titik tersebut bukan bagian dari bidang tersebut. Selanjutnya, hubungan antara garis dan bidang. Pada garis dan bidang dapat diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama, garis terletak pada bidang. Yang kedua, garis tidak pada bidang. Dan yang ketiga, garis menembus atau memotong bidang. Untuk contoh yang pertama, yaitu garis terletak pada bidang. Pada bidang A, B, C, D, terdapat garis di dalamnya. Nah, ini merupakan garis yang terletak di dalam bidang atau terletak pada bidang. Nah, pada garis EF, ini membagi titik-titik pada bidang menjadi 2 bagian di bidang. Hubungan antara garis dan bidang selanjutnya yaitu garis tidak pada bidang. Contoh, misalkan ada bidang G, H, I, J, dan ada titik KL. Bisa dilihat pada video ini, garis KL-nya terletak di luar bidang. Jadi, KL ini tidak pada bidang dan bukan merupakan bagian dari bidang. Dan yang ketiga yaitu ada garis menembus atau memotong bidang. Contohnya yaitu seperti ini. Adapun garis menembus atau memotong bidang apabila persekutuan antara garis dan bidang adalah sebuah titik. Kemudian ada titik-titik segaris. Contohnya misalkan ada garis AB. Pada garis AB ini terdapat titik C dan D. Nah, ini merupakan titik-titik segaris. Titik C dan D, jadi ini merupakan bagian dari garis AB. Selanjutnya ada titik-titik sebidang. Contohnya yaitu seperti ini. Pada bidang ini terdapat titik K, L, dan J. Ini merupakan titik-titik sebidang, yaitu pada bidang E, F, G, H.